Amma ba'du, fitratil mukaramin ta'alim ulama asatidah Mujas yang sama-sama Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sholimin, sholimat, Allah yang mulia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada malam ini kita masih bisa meluangkan waktu, meringankan langkah guna untuk sama-sama berhimpun di dalam masjid kita ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat isya berjamaah yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih berjamaah. Semoga ibadah kita yang telah kita lakukan, ibadah kita yang sedang kita lakukan, ibadah kita yang akan kita lakukan, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi junjungan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, kepada tabi'in, syuhada dan sholihin, bahkan kepada umat-umatnya yang telah mengikuti langkah dan jejak beliau hingga di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu Allah yang mulia, malam ini tanggal 17 Ramadan. Malam ini malam Nuzulul Quran. Insya Allah nanti tema kita masalah Nuzulul Quran. Walaupun peringatan Nuzulul Quran malam ini kita laksanakan dengan sangat-sangat sederhana. Kita hanya mengambil tema Nuzulul Quran yang waktunya diambilkan dengan waktu kultum ditambah waktu sedikit. Al-kultum kuliah 7 menit, Al-kulsum kuliah 10 menit, mungkin ditambah lagi 10 menit, jadi sekitar 20 atau 25 menit kita mengikuti Nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatizat, para hujjat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Falah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalimat yang paling indah adalah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, karunia-Nya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak dapat kita hitung. Maka patutlah di dalam lisan kita senantiasa selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, hingga sampai kepada kita semua. Pasti yang duduk di tempat ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, pastinya Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam 17 Ramadan 1444 Hijriah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa turunnya Al-Quran pada mazhab Syafi'iyah itu sepakat bahwasanya Al-Quran diturunkan pada hari Jumat
tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Enggak lebih, enggak kurang. Di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, Nun jauh di sana sekitar 3 kilo dari Masjidil Haram. Para bapak, para ibu, kalau nanti kebenaran bisa berkunjung ke Masjidil Haram, naik taksi. Satu orang itu hanya 15 rial. Pulang dan pergi. Kalau 15 rial, sekarang rial itu 4.000 rupiah. 15 kali 4 berarti 60.000. Para bapak dan para ibu bisa diantarkan ke tempat pertama kali wahyu diturunkan. Di mana? Di Jabal Nur, atau yang kita kenal dengan Gua Hiro. Terakhir saya beserta rombongan jamaah umroh. Saya ajak jamaah umroh yang dipimpin oleh saya menuju Gua Hiro. Gua Hiro itu tingginya tidak lebih daripada 820 meter. Enggak begitu tinggi. Kalau kita tempuh, ya memang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Jalannya itu sangat tinggi. Kurang lebih kalau saya sama Pak Haji, ya sekitar 2 jam lah. Karena kita sudah tua, Pak, naiknya. Kalau anak-anak muda, 1,5 jam. Karena dia senang dengan petualang-petualang. Itu Gua Hiro itu jalanannya penuh dengan batu. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalanannya tidak seperti sekarang. Saya kemarin terakhir itu di bulan Februari saya di sana. Dalam suhu yang begitu dingin. Kita sama-sama pakai jaket yang tebal tuh. Karena sebagian dari jamaah saya kena udara dinginnya pada mimisan, Pak Haji. Nah, begitu kita naik di tengah jalan, itu terdapat banyak kerak-kerak liar. Monyet. Monyet, Pak. Bu, monyet. Itu banyak di sana. Setiap pengunjung yang akan datang ke Gua Hiro itu wajib membawa makanan. Makanannya berupa roti agar kita bisa bersedekah kepada monyet tadi. Naik kita tangga hingga sampai di puncak. Kita belum bisa masuk ke dalam Gua Hiro. Rupanya yang disebut Gua Hiro itu ada di puncak yang tinggi. Kita harus turun terlebih dahulu. Jadi seperti kawah. Ya, seperti kawah. Turun kita ke bawah melalui 2 batu yang begitu besar yang saling mengapit. Kalau secara hukum akal kita, badan-badan yang gemuk ini sulit buat masuk ke dalam sana, Pak. Tapi
Bukan berarti yang kurus pun bisa masuk ke sana. Maka ada beberapa orang, kebanyakan orang yang ingin tahu seperti apa tuh Gua Hira. Kebanyakan saya ketemu di sana dengan orang-orang Turki, Palestina, Iran. Nah, ini orang-orang yang doyan tuh Pak ke sana. Termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Begitu kita lolos masuk ke dalam batu yang diapit, maka kita harus turun kurang lebih ada 50-an anak tangga yang kita turun. Barulah kita bisa masuk ke dalam Gua Hira. Rupanya Gua Hira itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Gua Hira itu adalah gua yang sangat kecil yang hanya cukup dimasuki oleh 2 orang saja. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 17 Ramadan sendirian, tanpa lampu, tanpa ditemani siapa-siapa. Ketika Rasul sedang berkholwat, ketika Rasul sedang bertafakur, maka datanglah malaikat Jibril memeluk baginda Rasul dari belakang dengan kalimat Iqra. Iqra ya Muhammad. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Apa yang harus aku baca? Aku tidak mengerti baca dan menulis. Iqra, bacalah. Sampai 3 kali malaikat Jibril mengatakan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menjadikan dirimu. Setelah dengan kejadian itu Rasul turun sambil badannya gemetar. Kemudian menuju rumahnya. Istrinya nan cantik yang bernama Siti Khadijah melihat suaminya turun lalu berselimut, Bu, kedinginan tuh Rasul. Begitu kedinginan diselimutin sama Siti Khadijah. Apa kata istri Khadijah? Wahai Kanjeng Nabi, wahai kekasihku, wahai suamiku, apa yang terjadi pada dirimu? Badanmu begini gemetar, engkau begitu takut. Seperti apa ini rupamu? Apa jawab Nabi? Diamlah engkau, wahai istriku. Diamlah engkau, selimuti aku, selimuti. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang diselimuti, rupanya turunlah wahyu yang kedua di malam itu juga. Dari atas gua yang begitu tinggi, malaikat Jibril menghitung Rasul sampai masuk ke dalam rumahnya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua dengan kalimat, Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangun, bangun kamu, sampaikan kebenaran kepada semua orang. Bapak Ibu, halo, 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 sampai di sini paham nih? Paham. Kum panjir, bangun. Maka Rasul mengatakan, kepada siapa saya harus menyampaikan kebenaran itu? Turun lagi ayat yang ketiga, Bu. Jadi malam hari itu 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, 3 ayat turun secara berbarengan, tetapi beda surat. Kalau tadi di dalam Gua Hira itu surat Al-Alaq yang dibacakan tadi sama anak kita tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. 3 doang. Ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak ibu melihat secara langsung bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu, rupanya Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati Nabi untuk pergi jauh berkholwat. Kalau Nabi itu senang kholwat, Pak. Kholwat itu artinya menyendiri. Menyendiri gitu, Pak. Ya, menyendiri, pergi ke satu tempat bertafakur dia. Beda dengan kita. Kalau menyendirinya kita beda. Kita menyendirinya di teras sambil main HP. Seneng kita begitu tuh. Ya, sambil main HP. Rasul enggak tafakur. Di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kenikmatan, di situ belum ada tuh yang namanya perintah sholat. Ya, turun terus. Nah, terus diturunin ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 22 tahun. 13 tahun dihabiskan di kota Mekah. 13 tahun diburu sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang nyuruh? Abu Lahab. Apa dia mengatakan? Aku salut sama Rasul. Aku salut sama Muhammad karena memang akhlaknya yang baik. Tapi aku tidak mau ikut daripada ajarannya. Maka diundi tuh, Pak. Barang siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad yang disebut Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, maka aku akan hadiahkan 100 ekor onta. Kalau dulu 100 ekor onta itu, kalau kata kita, apa namanya, di sini mobil yang paling mahal lah ya. Mobil yang paling mahal itu. Katakanlah kita dapat BMW lah gitu. Ya. Ini masjid kita, kalau kita bikin undian juga bagus gitu Pak Haji. Siapa orang yang sholat subuhnya 41 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan, maka hadiahnya Suprapit. Hadiahnya motor gitu. Ya. Suprama terlalu terlalu ringan lah ya, itu motornya Bang Billy dulu itu. Ya. Anggaplah sekarang dapat NMAX. Diumumin di situ depan pintu masjid. Siapa saja yang bisa sholat subuh berjamaah secara istiqomah, tidak pernah putus selama 100 hari berturut-turut tanpa uzur, maka berhak mendapatkan motor NMAX. Banyak nggak kira-kira Pak Haji? Banyak. Cuma kasih bintang dikit. Di pengumuman kasih bintang dikit. Kredit sendiri gitu. Nah, saat itu, kalau lagi kita ceritakan nih Bu, bagaimana Rasulullah SAW diburu nih sama kafir Quraisy, akhirnya Rasul beserta Abu Bakar naik ke Jabal Sur, gunung yang begitu tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi dibanding dengan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur adalah gunung di mana baginda Rasulullah SAW menerima wahyu. Kalau Jabal Sur adalah gunung di mana baginda Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq ngumpet daripada kejaran kafir Quraisy. Itu ada cerita yang kita kenal dengan selendang merah. Ini kesetiaan seorang istri dan gak kita bahas malam hari ini. Perhadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu
adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan yang mulia. Maka orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa, orang-orang yang mau melaksanakan ibadah tarawih secara istiqamah, maka dia akan menjadi hamba Allah yang mulia. Tapi sayang beribu sayang, kebanyakan manusia akhir zaman yang namanya taraweh itu dianggap sunnah biasa saja. Itu mas sunnah Ustadz. Saya kerjakan di rumah juga bisa. Rasul itu ngerjain tarawehnya nggak pernah di rumah. Justru di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'at itu semakin semangat untuk beribadah, bukan semakin kendor. Bagaimana tidak? Indonesia ini sudah setengah kacau. Apa setengah kacaunya? Setengah kacaunya tarawehnya, Pak. Di satu daerah coba kita lihat. Ibu asal kuat aja taraweh di sana, mencret bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dolin, amin. Taraweh 23 rakaat hanya memakan waktu 7 menit. Bayangin, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, dolin, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Falah kalau kita bikin begitu bubar semuanya. Tahu sendiri, nafsu kita kalau lagi mau buka itu luar biasa, Pak. Kita ngelihat apa-apa seneng. Ngelihat bakso mau, ngelihat kolak mau, ngelihat urap mau ini mau semuanya. Semuanya kita makan. Begitu sholat taraweh, maunya yang ekspres saja. Maka saya kasih tahu di tempat saya itu, kalau kita jadi imam, baik imam apa saja, lihat dulu ke belakangnya. Sambil kita katakan, sawu sufufakum, merapatkan dan diluruskan, lihat dulu situasinya. Ini banyak anak muda, apa aki-aki semua nih. Kalau kita lihat banyak aki-akinya, wah ini gigi 4 dah mulai dah. Gitu ya. Kalau kita lihat anak muda, nah ini baru tanjakan mantap nih, jegreng gitu ya. Jangan kita pakai Matic. Matic itu kan motor yang nggak pakai gigi, itu Matic itu buat aki-aki itu ya. Maunya kita yang santai, lambat, slow begitu. Lihat semangat para sahabat kalau dibandingkan dengan semangat kita ini jauh, Pak. Taraweh baru malam 17, alhamdulillah nih. Alhamdulillah, hampir rata-rata ini, hampir rata-rata softnya semakin maju terdepan. Makin maju. Ya. Yang tadinya kita gelar sampai karpet keluar-luar tuh. Ya, mulai karpet digulung-gulungin. Di tempat saya itu tenda sampai 4 lokal, Pak, kita dirikan itu. Penuh. Hari pertama sampai ke 10 doang. Selebihnya cuma tenda doang tuh, sendirian. Ya, selebihnya cuma tenda doang sendiri. Ya. Kayak begitu, Pak. Semangat udah pada kurang. Padahal 10 hari kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Ya, awaluhu rahmatun wa ausatuhu magfiratun. Ini bulan 10 hari yang kedua ini adalah magfirah, ampunan dari Allah. Kalau Bapak Ibu betul-betul istiqamah nih, ya, betul-betul istiqamah,
Allah pasti ampunin dosa-dosa kita. Emang siapa sih? Emang orang Geraha Prima ini orang-orang yang nggak pada punya dosa, Pak? Kita semua hamba Allah yang penuh dengan dosa, Pak. Kalau saya berdiri di sini, Pak Haji duduk di situ, menjadi orang yang mulia, bukan saya dan Pak Haji orang yang mulia, bukan. Tetapi Allah lagi tutupin aib kita ya Pak Haji. Allah lagi tutupin dosa kita. Sehingga Allah angkat tuh derajat kita. Maka tentunya Allah akan angkat derajat para bapak dan ibu sekalian manakala kita melaksanakan sholatnya secara istiqomah. Istiqomah. Itu yang paling penting. Kan tahu sendiri yang namanya kematian datang sama kita tanpa harus menunggu sakit dulu. Kematian datang sama kita tanpa harus menunggu tua dulu, bener? Enggak. Lagi nyender aja bisa mati. Lagi minum aqua mati. Lagi dengerin nuzulul Quran mati, ada. Tapi kalau yang lagi ceramah nuzulul Quran mah jarang yang mati. Biasanya yang mati mah yang dengerin biasanya. Kalau yang ceramah mah jarang lah ya. Begitu. Tahu sendiri, Bu. Coba dulu. Waktu kita muda, kan tai lalat kita adanya di pipi, Bu. Bener? Begitu kita udah tua, tai lalat kita turun ke bibir. Kenapa bisa turun? Lengser udah tuh. Ya. Apa namanya? Kempot udah kita tuh. Keriput yang tadinya tai lalat di pipi turun. Udah ke sini nih. Ya. Kita duduk nggak bisa lagi lama-lama. Sila kita udah nggak kuat. Udah kesemutan kita. Kesemutan. Gigi satu persatu udah mulai ninggalin kita. Rambut sudah mulai putih. Tenaga udah mulai lemah. Ayo kita sadar. Kalau dulu di zaman Rasul sholat itu. Karena dia sholat, maka perbedaan itu jangan terlalu dikedepankan. Masalah sholat tarawih 23 dan 11 ini. Ya, kalau Rasul dulu sholat itu dari ba'da isya sampai mau sahur. Berdiri dia sampai bengkak tuh kaki Nabi. Tanpa ada yang bisa menghitung berapa jumlah rokaatnya. Gitu, alhamdulillah. Di tempat kita juga alhamdulillah di sini. Karena masjid dekat juga mereka kakinya banyak yang bengkak. Alhamdulillah. Tapi bukan karena sembahyang kali ya. Asam uratnya naik. Ya, apaan aja dimakan. Alhamdulillah masih ada bengkaknya. Ya, kayak begitu. Nah, para bapak ibu sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung saya bilang, mumpung Ramadan ini adalah bulan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luas daripada pintu maaf, seluas-luas pintu maghfirah, seluas-luas pintu pembebasan daripada api neraka. Maka percayalah dan yakinlah, insya Allah badan kita semua ini Allah telah haramkan untuk disentuh oleh api neraka. Kita doain nih. Saya lihat di sini anak-anak muda ini begitu eksis di sini. Begitu tampil yang betul-betul harus kita dukung. Kita dukung anak-anak kita. Ya, kita dukung anak-anak kita. Program-programnya kita dukung. Karena apa? Karena di dalam satu mukalah dikatakan inna fi yadis subban amral ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya maju mundurnya suatu negara, maju mundurnya suatu kampung itu terletak di tangan para pemuda. Kalau pemudanya seperti ini semua nih, insya Allah kita nggak khawatir ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini. Pastinya mereka yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Pastinya mereka tidak akan menjadikan masjid ini sebagai kuburan. Pastinya mereka tidak akan menjadikan pembangunan masjid ini bukan sebagaimana pembangunan lagi bikin kurung batang. Tahu Bapak Ibu kurung batang? Kurung batang itu tempatnya kita ngegotong orang mati. Waktu bikin kurung batang, kata Pak Haji,
Itu ngumpulin tuh warga. Kita mau bikin kurung batang. Ayo kita patungan. Ditunjuk satu, kamu ambil besinya. Kamu ngelasnya. Kamu penutupnya. Kamu yang bikin hotnya. Dibikin wangi. Itu kurung batang. Bikinnya bareng-bareng. Begitu udah jadi, Pak Haji suruh masuk duluan juga nggak bakalan mau. Kalau bikin masjid sama kayak bikin kurung batang, ini bakalan kiamat. Bikinnya bareng-bareng, pakai duit bareng-bareng, begitu udah jadi sembayangnya pada di rumah. Takut mereka masuk ke dalam masjid. Dengerin. Melalui speaker ini nih saya ngomong sama orang yang kagak doyan ke masjid. Kita mau belak-belakan aja nggak apa-apa Pak Haji ya. Jangan sampai ente kagak doyan ke masjid, begitu matinya mau disembayangi di masjid. Jangan sampai ente masuk ke dalam masjid, orang-orang menjadi makmum sopnya di belakang, ente jadi makmum sopnya di depan sendirian. Kalau kita udah berada di sop paling pertama di depan imam, dipastikan kita nggak bakalan balik lagi ke alam dunia. Mau Pak, kita sembahyang adanya di sini, depan sop imam. Di depan imam. Udah tiduran aja udah, ente mah tiduran aja udah. Bebas, sudah bebas pulsa. Ya. Jangan kayak begitu. Ayo, kalau dulu di zaman Rasul, orang yang kagak doyan ke masjid, Rasulullah katakan, wahai para sahabatku, ambil kayu bakar, kumpulkan yang banyak. Buat apa Rasul? Aku akan membakar rumah orang-orang yang rumahnya dekat sama masjid, tapi sembayangnya masih di rumah. Halo, jangan cuma Ramadan doang kita masuk masjid. Ya, tapi mendingan dah Ramadannya masuk. Alhamdulillah. Ayo, jadikan masjid kita dengan momentum Nuzulul Quran ini, jadikan masjid kita menjadi tempat, menjadi sarana, prasarana untuk kita menuju alam baka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan masjid kita. Makmurkan masjid kita. Makmurkan masjid kita. Karena dengan memakmurkan masjid, itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Pas 25 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.